Untuk kelompok 1 RBM, agar diberi kelancaran dan kemudahan, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai.
halo. Assalamualaikum. Yo, ayo, yo, ndang yo. Ayo, Yo, yo, yo. ayo. Pasar iki. Pelatihan. Oke, sebelum acara dimulai, buat teman-teman semua mungkin bisa on cam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan ini tanpa suatu halangan apapun. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman dari SMK Negeri 2 Sukoharjo, jurusan Teknik Mekanik Industri, yang telah berkenan hadir dalam kegiatan sosialisasi rehabilitasi bersumber daya masyarakat dengan tema hubungan antara bahaya merokok dengan lingkup terapi wicara pada usia remaja. Perkenalkan saya, Aisyah, selaku MC membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Halo. 3. Penyampaian materi. 4. Ice breaking. 5. Penutup. Oi. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah doa. Kepada Saudari Perina, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut keyakinan masing-masing. Izinkan saya memandunya secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azhimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, BRWB. Terima kasih kepada Saudari Perina. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi. Diharapkan kepada teman-teman untuk memperhatikan materi dengan baik, karena setelah ini akan ada door prize untuk 3 orang yang beruntung. Kepada teman-teman yang akan menyampaikan materi, saya persilakan. Ayo, kerja Meneng osek cah. Ndelok PPT ini lho. Oke, langsung saja. Hubungan antara bahaya merokok dengan lingkup terapi wicara pada usia remaja. Next. Nah, apa itu merokok? Pukul 11. Merokok merupakan masalah yang belum dapat terselesaikan hingga saat ini. Merokok sudah menjadi kebiasaan berbagai kalangan masyarakat di Indonesia, dari anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan, menurut Kemenkes RI tahun 2011. Global Youth Tobacco Survey menyatakan, Indonesia sebagai negara dengan angka perokok remaja tertinggi di dunia, dan usia pertama kali merokok berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, berdasarkan DWPS tahun 2014 adalah laki-laki, pertama kali merokok pada umur 12-13 tahun, dan sebagian besar perempuan pertama kali mencoba merokok pada umur 14-15 tahun, menurut Kemenkes RI tahun 2015. Selanjutnya adalah persentase di mana usia remaja itu merokok. Di urutan pertama ada persentase 75%, yaitu perokok di Indonesia mulai merokok pada usia kurang lebih 20 tahun. Dan yang kedua adalah di usia di persentase 52,1%,
itu merokok di usia 15 sampai 19 tahun. Dan yang ketiga adalah 23,1% itu remaja merokok di usia 10 sampai 14 tahun. Baiklah, di sini ada slogan dari Germas, di mana di slogan yang pertama itu ada anak-anak terpapar asap rokok. 6 dari 10 pelajar usia 13-15 tahun terpapar asap rokok di dalam rumah. 7 dari 10 pelajar usia 13-15 tahun terpapar asap rokok. Dan 1 dari 2 pelajar usia 13-15 tahun melihat orang merokok. Di sini dapat kita simpulkan bahwa kebanyakan keluarga memiliki Suaranya orang kecilan, tua, Mbak. terutama ayah yang merokok. Di slogan selanjutnya itu adalah jumlah perokok anak semakin tinggi. 5 tahun terakhir perokok pelajar berusia Suaranya 13 kurang sampai jelas, 15 Kak. tahun meningkat dari 18,3% menjadi 19,2%. Untuk pelajar laki-laki itu di tahun Suaranya kurang 2014 santer, Lor. menjadi 33,9%, sedangkan yang perempuan di tahun 2014 itu menjadi 2,5%. Di slogan ini dapat kita simpulkan bahwa anak-anak sekolah terutama di Indonesia sudah menggunakan rokok untuk kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya yaitu dapat dilihat ada kerugian ekonomi. Berdasarkan hasil penjumlahan biaya tidak langsung, yaitu DIY dan biaya langsung, yaitu rawat jalan, rawat inap, dan belanja rokok. Total kerugian ekonomi makro akibat penggunaan tembakau 2017 yaitu sebesar 531,8 triliun atau dalam US dollar 39,4 miliar. Selanjutnya yaitu penerimaan cukai hasil tembakau tahun 2017 sebesar 147,7 triliun. Sementara kerugian ekonomi akibat konsumsi tembakau tahun 2017 sebesar 531,8 triliun. Artinya kerugian ekonomi 3,6 lipat dari penerimaan cukai rokok, yaitu 147, triliun pada 2017. Yang selanjutnya ada beban terhadap biaya kesehatan. Tahun 2017, total biaya medis untuk rawat inap dan rawat jalan penyakit akibat merokok adalah 4,82 triliun. Apabila total belanja kesehatan Indonesia tahun 2017 adalah 425,2 triliun, maka perawatan kesehatan dari penyakit terkait merokok menghabiskan 1,13% dari total belanja kesehatan Indonesia. Next. Selanjutnya ada dampak konsumsi rokok bagi otak anak dan remaja. Yang pertama, fakta bahwa bagian otak ini sedang dalam proses perkembangan menyebabkan remaja rentan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, konsumsi nikotin pada fase perkembangan menyebabkan kerusakan pada perkembangan otak bagian depan, prefrontal cortex atau PVC, terkait dengan kemampuan pengambilan keputusan dan stabilisasi ekonomi. Merokok dalam tahun berkorelasi langsung dengan luasnya penurunan fungsi PVC yang mengindikasikan proses kerusakan karena efek nikotin bersifat progresif dan dibawa sampai dewasa. Musso et al. 2007. Selanjutnya ada ranah terapi wicara. Next. Menurut Hackshaw, merokok bisa mengakibatkan berbagai masalah dengan aliran darah ke otak dan menyumbang pembentukan gumpalan darah pada pembuluh darah. Dan salah satu caranya meningkatkan kemungkinan timbulnya serangan stroke. Stroke tersebut kemungkinan terjadi pertama neovaskular, gangguan otak yang mempengaruhi keterampilan berbicara dan menulis. Kedua, dysarthria, yaitu gangguan bicara akibat kelemahan pada fungsi otot. Ketiga, disfagia, yaitu gangguan makan dan menelan. Keempat, gangguan suara. Dan yang terakhir, afonia, yaitu ketidakmampuan untuk berbicara atau kehilangan suara. Lalu ada edukasi. Tips tahapan berhenti merokok. Tahap pertama yaitu pre-contemplation.
Tahap pertama disebut pre-contemplation. Pada tahap ini, seseorang perokok masih berpikir jika perilaku mereka baik-baik saja. Mereka kerap disebut menyangkal atau denial, tidak menganggap perilaku yang ingin diubah sebagai masalah. Lalu tahap kedua ada contemplation. Pada tahap ini, seorang perokok mulai menyadari akan perilaku yang hendak diubah. Hanya saja akan terjadi konflik diri yang cukup berat. Karena ketidakpastian ini, tahap perubahan kontemplasi dapat berlangsung berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Yang ketiga ada preparation. Selama tahap persiapan, jika tujuan seorang adalah berhenti merokok, dia dapat berganti merek atau mengurangi merokok setiap hari. Mungkin juga mengambil tindakan langsung, seperti berkonsultasi dengan terapis atau membaca buku-buku. Yang keempat ada action. Pada tahap ini, seorang perokok mulai melakukan tindakan nyata dalam membentuk perilaku mereka. Beberapa hal dapat dilakukan untuk mendukung langkah yang akan ditempuh. Yang terakhir ada maintenance. Selama tahap ini, seorang perokok menjadi lebih yakin bahwa mereka dapat melanjutkan perubahan. Oke, jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk cintai dirimu dengan tidak merokok. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi ice breaking. Di sesi ini nanti akan dipilih 3 orang yang beruntung untuk dapat door prize. Di sesi ini kakak nggak sendiri, kakak bakal ditemenin sama Kak Hanifah. Saya sendiri. Kita bakal ngapain nih Kak? Sesi ini kita akan melakukan sesi semacam permainan. Teman-teman diminta untuk join melalui link yang dikirim di room Zoom. Nanti di room chat bisa dilihat ya linknya. Bisa masuk melalui link itu. Ayo silakan join semuanya melalui link itu. Ayo yang lain join, masa cuma satu yang mau dapat hadiah? Ini udah ada nih yang join nih, Nolan sama Ami. Nah, ayo yang lain. Diajak teman-temannya. Bentar lagi. Ayo lagi diajak lagi temannya. Oh iya, Kak Yaya, ntar ada hadiah nggak sih buat yang menang? Iya, nanti bakal ada hadiah untuk 3 orang yang beruntung. Ayo. Yang lain. Saya, Bu. Ayo join. Saya juga bisa, saya. Iya, join dulu. Tuh udah masuk join tuh. Teman-teman yang lain kan? Yo. Diajak teman-teman yang lain. Oke, Henry udah masuk lagi. Aku nggak ada. Wah. Layarnya jangan dicoret ya. Chandra, Mbak. Chandra. Wah, Chandra harus dipilih nih. Ayo, Robi udah masuk tuh. Guys, layarnya tolong jangan dicoret-coret ya. Jadi kalau dicoret nanti kita nggak bisa main nih, nggak kelihatan. Mbak. Saya nyorak-nyorak ini loh, Mbak. Ayo join semua ya. Nah, Chandra nggak dipilih. Wah, repot ini, wes. Kembali.
Ketua kelasnya siapa ya? Kita tunggu 3 menit lagi ya buat yang belum masuk Zoom. Yo guys, baru 12 orang nih. Masa yang lain nggak mau ikut? Ada 3 orang pemenang nih. Hadiahnya lumayan loh buat main game. Mbak lainnya deh. Tunggu join dulu ya semuanya. Masuk melalui link yang ada di chat Zoom. Link. Iya, ada di komentar. Karniki pripun? Halo. Oke, udah banyak ya yang join ya. Yang udah join ditunggu dulu ya, ntar diajarin cara mainnya. Tunggu dijelasin dikit ya gimana gambaran permainannya. Ntar itu bakal ada pertanyaan yang muncul di layar HP teman-teman. Terus teman-teman jawab pertanyaannya benar atau enggak. Misalnya, hari ini kalian Zoom. Benar atau enggak? Benar kan? Jadi jawab benar gitu. Ntar bakal ada 10 pertanyaan. Dari 10 pertanyaan itu bakal di-ranking 3 orang teratas yang bakal mendapatkan door prize. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, udah siap semua? Kita mulai ya permainannya. Oke. Oke. Oke, 3, 2, 1. Pertanyaan pertama, apakah tembakau merupakan salah satu faktor risiko kematian? Dijawab ya. Jawabannya benar apa salah nih Kak kira-kira? Aduh, coba dulu, dipikirin dulu. Oke, kita ranking. Ini jawabannya benar ya guys. Jawabannya benar. Sayang. Benar. Ini Ya. Ikiani sini. Megang fakta tertinggi. Yang lain jangan mau kalah, ini mumpung ada 10 pertanyaan loh. Lanjut ya, pertanyaan kedua. Apakah status perokok tertinggi berasal dari penduduk terkaya? Waktunya 20 detik ya, dijawab dari sekarang. Kira-kira apa nih Kak jawabannya Kak? Benar Bener atau salah ya? Kalau merhatikan materi harusnya tahu sih ya jawabannya. Nah, benar. Salah. Oke, kita lihat siapa nih yang nilai paling tinggi nih. Masih? Iya. Oh, Kilal.
Oke, oke. Yang lain jangan mau kalah ya. Harus cepet jawabnya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah benar huruf kelima dalam kata perokok adalah O? Ini pertanyaan mudah sih. Oke, jawabannya adalah salah. Kita lihat siapa yang nilai paling tinggi. Masih Kilal. Wah, ini Kilal nih mau dapat door prize ya ini ya. Lanjut Kak ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Indonesia merupakan negara dengan angka perokok tertinggi di dunia? Oke, dijawab ya. Benar atau salah ya? Dari materi tadi. Oke, kita lihat peringkatnya nih. Yang megang skor paling tinggi masih Hilal. Oke, selanjutnya pertanyaan kelima. Apakah merokok dapat menyebabkan stroke? Jawabannya adalah benar. Kita lihat siapa yang dapat nilai tertinggi ya. Oh ya, ganti posisi nih. Hilal jangan mau kalah. Uri. Kita next ke pertanyaan Sabar, selanjutnya ya, Kak. Ya, lanjut ya. Tenang ya. Pada tahun 2014, jumlah perokok pada anak laki-laki sebesar 33,9%. Benar atau enggak? Jawabannya benar atau enggak sih, Kak? Bingung nih. Apa ya? Tapi kayaknya kalau merhatiin tadi nggak bakal bingung ya, Kak? Betul banget. Oke, kita lihat jawabannya benar atau salah. Ya, jawabannya benar. Kita lihat nih siapa yang jawabannya benar ya. Siapa tuh, Kak? Iya, ya nih. Yang lain jangan mau kalah ya, ntar dapat door prize loh, dapat hadiah. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, masih ada 3 pertanyaan lagi. 4. Oke, lanjut. Apa nama semua benda yang kalau ditutup berubah jadi tongkat, tetapi ketika dibuka malah jadi tenda? Iya, apa nih ya, Kak? Aduh, pilihannya banyak nih. Yang mana ya? Ini aku malah bingung kayak gambar adiknya loh. Wah, jawabannya payung. Kita lihat nih siapa yang isinya bener ya. Siapa nih yang paling tinggi nih? Royhan. Royhan. Oh, udah digeser lagi nih posisinya. Ayo, semangat. Ini dikit lagi nih. Next ya. Oke, next. Apakah benar 6 dari 10 pelajar usia 13 sampai 15 tahun terpapar asap rokok di dalam rumah? Benar atau enggak ya? Jangan-jangan mereka bingung nih, Kak, sama kayak adik itu. Kenapa nih bingung nih? Jawabannya benar. Kita lihat nih. Nggak ada yang salah ya. Bener semua. Lihat dulu rankingnya, lihat dulu. Wow. Masih Royhan. Ini Hilal udah jauh ke bawah ini loh. Oke, kita next ya, Kak. Oke, 2 pertanyaan lagi ya ini. Apakah rokok dapat menyebabkan gangguan suara? Benar atau salah?
Apa ya jawabannya kira-kira? Itu stiker kucingnya lucu loh Kak gitu ya. Jawabannya benar. Iya, ada yang salah nih jawabnya. Pasti nggak merhatiin nih. Yang kakaknya jelasin tadi. Kita lihat nih siapa yang pertama. Tetap Royhan, Kak. Tetap Royhan. Wah. Ini pertanyaan terakhir ya. Next ya. Oke. Nambah lagi dong, nambah lagi. Ayo, buru-buru nih. Apakah afasia, disartria, disfagia, dan gangguan suara, serta afonia merupakan ranah terapi wicara? Ayo cepet-cepet jawabnya agar dapat door prize. Ini mudah banget sih kalau merhatiin. Kira-kira apa ya? 3, 2, 1. Jawabannya benar ya guys. Kita lihat nih siapa yang juara 1, 2, 3. Siap-siap. Juara 3 wakilan. Juara 2-nya ada Rio nih, Rio. Oh, juara 1 Raihan. Itu apa, Mbak? Nanti buat nama-nama ini yang juara 1, 2, sama 3 bisa menghubungi kontak person yang ada di. Itu apa, Mbak? Radil. Aku rong menang apa? Wah, curangi mau. Enggak YouTube. Mbak, aku cinta berat. Radil. I love you. Baleni no. Teman-teman nanti buat I love you. bisa menghubungi kontak person ya. Tadi yang menang juara 1 siapa? Saya. Bit filter. Gua tadi ada Rio sama juara 3. Wah. Halal. Tanam minimal Marlboro. I love you. Games hari ini kita tutup ya. Kembali lagi ke materi awal tadi. Mbak, kok kamu cantik men, Mbak? I love you. Mbak ini cantik, Mbak. Namaku Guntur Radi. Mbak minta Teman-teman tenang dulu ya. Namaku Hasan, Mbak. Iya, tenang dulu ya. Sebelum acaranya berakhir, teman-teman bisa on cam dulu, kita foto bersama. Ayo, yang belum on cam siapa nih? Kita foto bersama dulu. Bi, Royhan, Surya, Delon nggak rame lu, Delon. Nur Roshid, Arif, yuk on cam. Ayo, mau difoto. Mbak, masker putih mondi. Masker putih kacamata malu. Mbak. Aja senyum-senyum ta, Mbak? Ono pihak mana nih? Iya, yuk on cam dulu yuk. Mau difoto. Bantuan kamu cantik. I love you too. Yuk, foto dulu yuk. Ayo teman-teman on cam dulu yuk. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. I love you. Oke. I love you, Mbak. I love you tuh. Boleh. Ulangi lagi ya. 1, 2. Masker putih kacamata malu. Mbak, pose, Mbak. Mbak, pose tak, Mbak.
Mukamu loh, ayo on cam mana? Mau foto kan? Ayo. Oh. Saya nih bisik lagi. Aku mau menang dunia itu hadiah. Mbak buka masker itu, Mbak. Mbak En kok cantik banget sih. Mbak En. Ini cowok sih ini. Lagi lo. Lagi Mbak E. Mbak E. Bila Effendi. Alapiu. Mbak E. Woi, Mbak E mau masuk. Woi, baik. Oh. Oke, tibalah kita di penghujung acara penutupan. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada kegiatan ini. Kami memohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku kami yang kurang berkenan. Siap. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.